Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Baik teman-teman para subscriber dan para pemirsa channel YouTube PP Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik, ini masih seputar hurufat Ba'alawi. Di buku kami yang kedua, Israiliyat Yahudi versus hurufat Ba'alawi. Baik teman-teman, sebenarnya malu menceritakan ini. Tapi ini min babit tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Di halaman 19, akhir halaman pada bab keempat, inkhiraf di syariah, merubah syariat. Kenapa kok merubah syariat? Yang haram itu dihalalkan, bahkan dianjurkan oleh mereka. Di sini nomor 1 dalam kitab Kunuzu As-Sa'adah. Kitab ini bertuliskan bahasa Arab yang judulnya Kunuz. Kunuz itu gudang As-Sa'adah, gudang-gudang kebahagiaan. Jadi dalam kitab tersebut pada halaman 237, Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi meremas-remas payudara seorang wanita. Meremas-remas payudara seorang wanita di jalan. Jadi kalau ini ditanyakan kepada orang-orang baik yang santri atau yang bahkan tidak tahu apa-apa, hukumnya pasti tidak boleh, haram. Meremas-remas payudara. Baik, saya kutip sedikit. Wa dzakaru annal Habib Ahmad al-Madhkur, Ahmad al-Habsyi ini, kana idza ra'a imra'atan fit tariq qabasaha fi sadyiha wal hikmatu fi dzalik annahu yukhriju syahwataz zina minha. Yang artinya mereka menyebut bahwa sesungguhnya Al-Habib Ahmad Al-Madhkur yang disebut, soalnya ceritanya dari atas banyak, kami ambil yang simple saja. Ya. Karena idza ra'a, ketika dia melihat seorang wanita fitoriq, ini fitoriq, di jalan. Okay. Apa? Qabasaha. Ini apa? Kalau jual pentol, tetot-tetot gitu. Cek teror. Awas lo, jangan ditiru ini kaum santri. Ini hanya apa ya, kita menyampaikan sesuatu yang sesat ini agar kalian tidak tertipu dan tidak terperdaya oleh sebuah kitab yang isinya itu adalah ajaran sesat. Kenapa sesat? Menghalalkan sesuatu yang haram, bahkan menganjurkan. Awas loh. Ini para santri-santri manapun, kalau baca kitab Kunuzus Sa'adah pada halaman 237, di situ menganjurkan meremas-remas buah dada seorang wanita. Nyemek-nyemek ini, nyemek-nyemek ini bahaya. Itu haram. Ya. Siapapun bilang itu pasti haram. Di sini dianjurkan. Kenapa katanya kok dianjurkan? Wa hikmatuhu, hikmahnya. Kenapa dia melakukan itu? Hikmahnya apa? Annahu, bahwa sesungguhnya perbuatan dia yang menyemek-nyemek payudara seorang wanita itu, katanya yukhriju, mengeluarkan perbuatan tersebut syahwataz zina,
Syahwatnya zina. Artinya orang wanita ketika dicemek-cemek payudaranya oleh Habib tersebut, maka dia akan tidak punya syahwat zina. Artinya kesimpulannya akan terhindar dari zina. Waliyadzubillah. Jadi kenapa saya bilang sesat? Karena ini diharamkan oleh syariat. Bahkan bukan hanya syariat Islam. Yang manapun pasti mengharamkan kalau buah dadanya seorang wanita itu dicemek-cemek di jalan. Tidak punya muruah. Dan ini akan merusak akhlak dan moral anak-anak bangsa, generasi-generasi kita semua. Alangkah bahayanya kitab ini kalau nanti sampai ke tangan para santri yang bisa membaca tulisan Arab dan bisa mengartikan. Karena di sini ada anjurannya. Wa hikmatuhu. Jadi kenapa saya terus menyuarakan ini? Takut kalau ini tidak disuarakan, kalau ini tidak disampaikan. Nanti kitab ini sampai ke tangan-tangan para santri yang bisa membaca tulisan Arab, yang bisa membaca kitab dan mengartikannya. Nanti takut dikira ini adalah bagian dari syariat Islam. Hasya wa kalla, itu bukan bagian dari syariat Islam. Tapi itu adalah bagian dari dakwah batiniyah yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Pasti semua kiai, semua ustadz pasti akan sepakat kalau nyemek-nyemek payudara seorang wanita di jalan hukumnya haram, satu kata. Tapi di sini dihalalkan, bahkan dianjurkan. Oleh karena itu, para santri dimanapun Anda berada, hati-hatilah dengan kitab yang bernama Kunuzus Sa'adah. Karena kitab itu ada tulisan di dalamnya di halaman 237 dan halaman sebelumnya. Bahkan di situ diceritakan qabasaha fi sadiha wa zawduha yanduru, katanya. Jadi dia nyemek-nyemek payudaranya seorang perempuan padahal di sampingnya ada suaminya dan suaminya melihat itu. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana moral ini akan dihancurkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita semua berhati-hati dengan semua kitab-kitab ba'alawi yang sudah beredar itu. Semoga para asatid atau para santri yang mendengar video ini mengusulkan kepada kiainya, ini ajaran apa? Kok bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan semoga ini juga sampai di telinga Menteri Agama, di telinga para pengurus MUI. Ini ajaran sesat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, bahkan menganjurkan ini di sini di kitab Kunuzus Sa'adah. Dan ini pasti nanti akan merusak moral para santri wabil khusus. Para santri wabil khusus. Karena para santri yang paham dan bisa membaca tulisan Arab dan bisa mengartikannya. Waliyadzubillah, kalau ini dibiarkan beredar, tersebar, nanti para kaum santri akan terjerat dan terjerumus oleh kesesatan yang terselubung di dalam sebuah kitab. Ini kalau di Madura bahaya. Ya katanya kalau yang mungkin di Yaman nggak apa-apa. Istrinya dicemek-cemek payudaranya, suaminya dia. Nah, kalau di Madura awas dibacok itu. Nah, istri orang dicemek-cemek. Nih ya para mukibin. Ini kalau memang kalian mendengar ini, hukumnya apa? Apa menurut kalian karena yang melakukan itu junjungan kalian tidak apa-apa?
Apakah ada syariat Islam yang tebang pilih? Apakah ada sesuatu yang haram itu halal bagi para habaib itu karena sudah para habaib? Waliyadzubillah. Jika putri baginda, putri kesayangan baginda melakukan pencurian yang dianggap haram, itu akan dipotong oleh baginda. Bagaimana yang para habaib pada nasabnya belum pasti jelas masih. Dan sejauh ini dipalsukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, masih nggak ada yang jawab. Bahkan yang jawab hanya para kiai dan para lora, para gus. Mereka sendiri hanya diam, tidak tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu, ini sesuatu yang akan sebuah ajaran dari mereka yang akan merusak moral-moral para generasi kita, dan ini juga wabil khusus para kaum santri atau santriwati. Ya nggak tahu kalau sama para mukibin atau kiai-kiai pendukung habaib ini masih mau ditakwil. Oh, karena kan mereka adalah dzurriyyah. Jadi mungkin sesuatu yang haram itu akan dihalalkan karena dzurriyyah Nabi. Ya, mau ditakwil seperti ini. Atau bahkan nanti ini ditakwil ya itu hanya sebuah mimpi. Di sini tidak ada mimpi loh. Dan di sini tidak ada hadul ghaibah. Dan hadul ghaibah pun walaupun fana, kalau fananya sama payudaranya seorang wanita, jadi tirakatnya itu salah tirakat. Orang fana itu yang ngelanturnya kepada kebaikan. Itu orang fana yang tirakatnya yang benar. Kalau dia fananya ya nyemek-nyemek payudara seorang wanita, bahkan di jalan, bahkan di depan suaminya, itu bukan fana, itu namanya. Jadi berhati-hatilah dengan dakwah sesat yang sekarang diselip-selipkan di kitab-kitab mereka. Ya, jangan sampai terperdaya. Baik teman-teman, ya ini tentang ya nyemek-nyemek payudara. Ini ada di bab keempat di kitab Hurufat Ba'anawi di halaman 19 sampai ke halaman 20. Bisa kalian baca, dan semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan harapan saya, Menteri Agama dan MUI bertindak tegas untuk menarik kitab-kitab Ba'alawi yang mengandung ajaran sesat dari peredaran, dan semoga ini juga bisa memberi peringatan kepada kaum Ba'alawi, mereka itu menarik kitab-kitab yang sesat itu dari peredaran. Baik para mukibin ya, wabil khusus, ini bukan dalam keadaan benci atau kondisi benci, tidak. Tapi ini min babi at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Bagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa yang semua manusia itu akan berada dalam keadaan rugi. Ya, kecuali siapa? Kecuali yang saling wasiat dengan sesuatu yang hak dan saling wasiat dengan kesabaran. Jadi jangan dianggap saya ini pembenci Ba'alawi, tidak. Saya hanya benci terhadap ajaran-ajaran sesat mereka yang diselip-selipkan di kitab-kitab mereka, yang berpotensi untuk menyesatkan, menjurumuskan manusia terhadap kesesatan dan kekufuran itu. Dan sampai saat ini mereka tidak mau bertabayyun, tidak mau berklarifikasi. Sampai saat ini tidak ada di antara mereka yang
mau bertabayun. Kalau ini dikorelasikan dalam kitab-kitab mereka yang ada di Bughyatul Mustarsyidin, di sana ada tulisan wa amalu salafina, katanya. Amal-amal salaf kami ini, katanya mereka di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu, silahkan mutola'ah. Hujjah, petunjuk dalil, siapapun yang melakukan pasti akan selamat. Kalau ini gimana? Nyemek-nyemek payudara sarang. Itu salafnya mereka, salafuhum, yang katanya setiap perbuatan salafuna, pendahulu-pendahulu kami, katanya mereka, ini bukan kata saya loh. Kata mereka, setiap perbuatan leluhur kami ini menjadi petunjuk bagi umat. Siapapun yang melakukannya, meniru leluhur-leluhur kami, maka dia akan selamat. Itu dari mereka. La haula wala quwata illa billah. Jadi seperti ini yang menjadi petunjuk, nyemek-nyemek payudara seorang wanita, mengaku mi'raj 70 kali setiap malam, mengaku bisa memadamkan api jahannam, mengaku Allah, bahkan mengaku serah terima jabatan dengan Allah. Itu yang menjadi hujah. Hujah apa itu? Hujah menyesatkan. Haula wala quwata illa billah. Nggih teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan semoga kita dan anak cucu kita terhindar dari dakwah sesat kaum Ba'alawi yang mengatasnamakan dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.